Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Saya percaya anugerah, penyertaan, pemeliharaan Allah senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupanmu di masa-masa pandemik yang masih terus terus terjadi. Saya percaya penyertaan Allah tidak pernah berhenti dan berkesudahan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Saudara, dalam video saya kali ini saya membahas tentang satu pertanyaan yang dianggap tidak dapat dijawab oleh seluruh pendeta di seluruh dunia, bahkan paus sekalipun. Itu kata Kiai Haji Masyur. Mari kita dengarkan video tersebut. Nah, saudara, jadi kita lucu ya, karena pernyataan yang terakhir dia berkata, kumpulkan seluruh pendeta, ayo carikan mana jawabannya. Belum penting tanya kepada paus, Katolik dan sebagainya. Nah, saya balikkan lagi bertanya, relevansi pertanyaan itu apa? Apa relevansinya? Gitu. Esensinya apa? Tujuannya apa? Bukankah setiap kali pertanyaan-pertanyaan dimunculkan oleh pihak Muslim adalah kan dua hal sebenarnya. Untuk pertama, mematahkan Alkitab itu adalah palsu. Yang kedua, membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, kan itu sebenarnya relevansi setiap pertanyaan atau esensinya gitu. Tapi di ini kok nggak ada gitu. Nah, ini pertanyaan menurut saya tidak bermutu gitu. Pertanyaan yang menunjukkan sudah kehabisan amunisi. Kalau saya justru melihatnya seperti itu gitu. Membuktikan sudah kehabisan amunisi, tidak tahu lagi apa yang harus ditanyakan. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap selama ini sukar dijawab oleh orang Kristen ternyata begitu mudahnya dipatahkan, mudahnya dijawab ya. Masih ingat ada 10 pertanyaan yang mustahil orang Kristen jawab, kata Insan Mokuginta ya. Ternyata mudah dijawab dan dipatahkan gitu. Nah, setelah itu ya tentu mereka akan menggali lagi, berusaha untuk mencari-cari pertanyaan yang menurut mereka sukar dijawab gitu. Tapi ini justru menurut saya pertanyaan yang mudah sekali, pertanyaan yang tidak relevan kalau untuk mau menyerang tentang Alkitab itu apakah palsu atau asli. Yang kedua, membuktikan Yesus bukan Tuhan. Jadi dia nggak ada relevansi sama sekali gitu. Nah, bagi saya pertanyaan ini justru sudah menunjukkan mereka ya kehabisan akal, tidak tahu lagi apa yang harus dikeluarkan. Kalau ibarat senjata, nggak ngerti lagi senjata apa yang perlu ditembakkan ini. Nah, itu yang sebenarnya secara psikologisnya yang sudah terjadi kepada mereka. Ditambah lebih lagi historis pembuatan video ini, kalau kita baca, kita tonton, seandainya saudara menonton dari awal sampai terakhir, itu video yang diupload oleh Edi Franyitno, seorang ustadz mualaf dari Mualaf Foundation ya. Nah, itu historisnya Kiai Haji Masyur ini saudara ditantang, digempur habis-habisan oleh seorang pastor Faulzeng yang sekarang sedang ada di Jerman ya, menantang berdebat nih gitu, dan mereka kabur-kaburan gitu. Nah, lalu dia mengupload video ini seolah-olah ini menjadi satu pembuktian bahwa dia tidak takut ya, bahwa sebenarnya bahkan dia mengatakan justru kamu belum siap Zeng, katanya. Paul Zeng, kamu belum siap untuk menghadapi saya. Lalu dia baru mengajukan satu pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan yang diajukan justru pertanyaan yang menurut saya, kalaupun katakan ya kita nggak bisa jawab, lalu relevansinya pembuktian bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu apa? Kalaupun kita bisa jawab, juga tidak bisa atau tidak bisa jawab, nggak ada hubungannya dengan pembuktian Yesus bukan Tuhan, nggak ada, gitu ya. Namun demikian, saya akan untuk menjawab pertanyaan ini, ya,
Kenapa tidak dituliskan semua perkataan pernyataan Yesus ya dari usianya 12 sampai 30? Karena tidak ada hal-hal yang begitu penting sebenarnya untuk dituliskan ya, karena pada saat usia Yesus 30 sampai dia 33 tahun itu sudah mencakup semua hal yang perlu. Sekali lagi, sudah mencakup semua hal yang perlu bagi umat manusia, ya. Dan itu pun usia Yesus yang 30 sampai 30 tahun itu pun kalau semuanya dicatatkan, semua buku di dunia kalau dikumpulkan khusus untuk mencatatkan peristiwa itu juga tidak akan cukup. Nih, saya bacakan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25. Berkata demikian, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maka dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi betapa banyaknya nanti kertas-kertas pabrik mencetak, ya, betapa banyaknya nanti pabrik mencetak buku, lalu dikhususkan hanya untuk mencatat peristiwa Yesus berusia 30 sampai dia naik ke surga itu yang hanya 3,5 tahun itu, tidak akan cukup. Hanya dari usia 30 sampai 33,5 tahun itu gak cukup. Itulah alasannya kenapa tidak dicatatkan usia 12 sampai 30. Yang dicatat mulai peristiwa dia menunjukkan diri, pelayanan awalnya. Karena semua yang dituliskan itulah memuat hal-hal yang diperlukan bagi umat manusia. Itu jawaban bagi Kiai Haji Masyud dan semua para ustadz yang membanggakan pertanyaan Ustadz Masyud ini, ya. Demikian saya berdoa Tuhan Yesus mari jamaah para mualaf ini, mari jamaah Kiai Haji Masyud, mari jamaah para kristologi ini, supaya mereka mendapat hidayah, dapat melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.